Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Raqaizu fi Tarbiyatil Abna di dalam pembahasan an-nushu wa taujihu, kiat agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yaitu orang tua tidak bosan-bosannya berwasiat, berpesan, memberikan nasihat, memberikan bimbingan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Luqman Al-Hakim di dalam ayat Al-Quranul Karim. Allah sebutkan nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, tegakkanlah sholat, ya, perintahkanlah yang ma'ruf, yang baik, dan cegahlah perbuatan yang mungkar, serta bersabarlah di atas musibah yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, karena sungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang penting, ya. Wala tusair khaddaka linnas. Kemudian setelah Luqman Al-Hakim mewasiatkan untuk menjaga sholat, ya, beramar ma'ruf nahi mungkar, kemudian berpesan agar bersabar atas musibah yang menimpa, ya, putranya, ya. Kemudian beliau berpesan, janganlah engkau memalingkan mukamu kepada manusia, wala tusair khaddaka linnas, ya, jangan menyombongkan diri, ya, wala tamsi fil ardi marahan, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh, ya. Beliau memberikan pesan yang sangat penting berkenaan dengan akhlak, ya. Jangan menyombongkan diri dan jangan angkuh kepada manusia, ya. Beliau memberikan nasihat kepada putranya untuk tawadhu, ya, untuk rendah hati, ya, untuk tidak sombong, untuk tidak merasa lebih hebat, lebih suci, lebih baik dari orang lain. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong dan orang yang suka berbangga diri. Kemudian waqsid fi masyika wagdud min sautika. Luqmanul Hakim memberikan wejangan kepada putranya, sederhanakan, ya, fi masyika, ya, di dalam cara engkau berjalan, ya, dan lunakanlah suaramu, ya. Ada di antara anak-anak yang berjalan dengan angkuh, ya, berjalan, ya, merasa, ya, menjadi anak yang paling hebat, ya. Maka ini ada akhlak yang buruk, akhlak yang dicela. Beliau berwasiat kepada anaknya, kepada putranya untuk, ya, sederhana di dalam berjalan, ya, dan jangan melampaui volume suara rata-rata manusia, karena manusia itu umumnya tidak senang kalau ada orang yang berbicara melebihi volume rata-rata, ya. Beliau berpesan, waqdud min sautika, ya, lunakanlah suaramu, ya. Pada umumnya orang tidak suka kalau ada orang yang berbicara dengan suara yang volumenya keras, ya, terkesan seperti, ya, seperti orang yang marah-marah, ya. Kemudian diberikan perumpamaan, inna ankarul aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara yaitu suara keledai, ya, suaranya menjerit, suaranya
dengan volume yang tinggi melebihi batas normal, ya. Dan tentu kita tidak suka dengan suara yang seperti itu. Demikian juga ketika kita berbicara, ya. Terlebih lagi dengan orang yang lebih tua, ya. Tidak boleh kita mengangkat suara lebih tinggi, karena itu termasuk su'ul adab, ya, adab yang jelek, ya. Inilah pesan-pesan yang diabadikan di dalam Al-Quran, wasiat Luqman Al-Hakim kepada putranya, ya. Kita sebagai orang tua sudah seyogyanya untuk mencontoh beliau, bagaimana beliau memberikan urut-urutan di dalam wasiat dari yang paling penting kemudian kepada perkara-perkara penting berikutnya. Wa qad intahaja hadzal masalakal anbiya'u was-solihuna, ya. Inilah jalan yang ditempuh oleh para nabi, orang-orang soleh, kama marra fil wasiyati sabiqah, sebagaimana wasiat yang telah disampaikan. Wa dzakarallahu jalla wa ala an nabiyhi Ibrahim wa Yaqub alaihi salatu wassalam. Demikian juga Allah sebutkan nabinya, yaitu Ibrahim dan Yakub. Allah mengatakan, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Nabi Ibrahim berwasiat kepada putranya, kepada anaknya, demikian juga Yakub, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama tauhid untuk kalian. Janganlah sekali-kali kalian, ya, janganlah sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, kecuali dalam keadaan bertauhid, ya, kecuali dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian hadir ketika kematian telah menghampiri Nabi Yakub, ya? Apakah kalian menyaksikan, ya, ketika kematian menghampiri Nabi Yakub, dan Nabi Yakub, ya, berwasiat kepada putranya. Kita lihat wasiatnya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggal aku wafat, setelah aku wafat. Kemudian putra-putranya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan ayahmu, yaitu Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak, ilahan wahidan, Tuhan yang esa, ya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang berada di atas tauhid, ya. Sama dengan Luqman Al-Hakim, wasiat yang paling penting yang dijadikan prioritas untuk disampaikan kepada anak-anaknya adalah wasiat tauhid, ya, untuk menjaga keislaman, jangan sampai mati di atas kekafiran, ya. Wa asna rabbul alamin ala nabi Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb pemelihara seluruh alam, memuji nabinya Ismail alaihi salatu wassalam biqaulihi ya'muru ahlahu bis salat wa zakat. Nabi Ismail sosok ayah yang menyuruh keluarganya untuk menjaga sholat, menunaikan zakat, ya. Allah abadikan ucapan, ya, wasiat Nabi Ismail kepada keturunannya, wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa zakat. Ismail menyuruh keluarganya untuk menegakkan sholat
dan menunaikan zakat. Wa amarallahu ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah SWT menyuruh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yuhafidhu ala ada'i shalawatil mafrudati. Menyuruh Nabi Muhammad untuk menjaga salat-salat 5 waktu. Wa an ya'mura ahlahu biha aidan. Demikian juga menyuruh keluarganya untuk menegakkan salat. Wa yahisahum ala fi'liha. Kama qala ta'ala wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Ya. Rasulullah SAW ya, menyuruh keluarganya untuk senantiasa menjaga salat. Ya. Wasiat Nabi juga, wasiat Nabi Muhammad SAW diabadikan di dalam Al-Quran. Wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluargamu. Ya, Allah berpesan kepada nabinya untuk menyuruh keluarganya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Ya, perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabarlah di dalam mengerjakannya. Kemudian selanjutnya, wa yadkhulu fi tawjihil abna'i wa nusihim aidan. Ya, kedua orang tua ya juga memberikan nasihat yang tidak kalah penting, yaitu an yujannibal walidu abna'ahu min kulli ma yufsidu akhlaqahum wa dinahum. Untuk berpesan kepada anak-anaknya untuk menjauhi segala hal yang bisa merusak akhlak dan agama mereka. Di antaranya sima'ul agoni, yaitu mendengarkan musik, karena musik diharamkan oleh Rasulullah SAW. Maka jauhkan musik dari anak-anak, ganti dengan yang lainnya yang lebih bermanfaat. Ya. Wal qanwati doroti, jauhkan anak-anak dari hal-hal yang membahayakan, yang bisa mendatangkan dosa. Wal alatil muharramah, ya, perintahkan kepada anak-anak untuk menjauhi alat-alat yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa kada yahdiru minaddihabi bi abnaihi li amakinil lahwi muharram. Dan juga ya berpesan kepada anak-anaknya untuk menjauhi tempat-tempat yang bisa mendatangkan syahwat yang diharamkan oleh syariat. Inilah penjelasan tentang qiyad an-nushu wa tawjihu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ta'ala kita akan lanjut pada sesi berikutnya, yaitu al-jalisu as-salihu. Insyaallah akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.